Imam kita Imam Malik ini mengawali di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau berkata begini, la yusliha akhir hadhihi ummah illa ma yusliha awwala. Artinya begini, umat di akhir zaman sekarang ini, kata Imam Malik ini min awliyaillah, umat sekarang ini atau umat di akhir zaman ini tidak mungkin menjadi umat yang baik, tidak mungkin menjadi umat yang sukses, tidak mungkin menjadi umat yang selamat, tidak mungkin menjadi umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau cara umat ini tidak mengikuti cara hidupnya di masa-masa yang awal, di masa para sahabat, di masa tabi'in dan tabi'in. Kalau kita ini ingin maju, kalau kita ini ingin makmur, kalau kita ini ingin bahagia, ingin mulia, wajib kita ini belajar untuk paham ajaran-ajaran agama. Wajib belajar untuk paham ajaran agama. Kalau kita ini tidak ada kemauan untuk belajar paham agama, jangan diharap kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Kebahagiaan tidak mungkin Allah berikan kepada kita. Keselamatan tidak mungkin Allah berikan kepada kita. Mungkin kalau kita punya harta banyak, pangkat tinggi, punya keyakinan kita akan bahagia. Tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan kalau tidak paham agama, kebahagiaan semua. Kemuliaan yang ia dapatkan, kemuliaan yang fana. Tetapi kemuliaan yang hakiki wajib melalui belajar paham ilmu agama. Maka dari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari saking pentingnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dari saking pentingnya, saking inginnya Allah dan Rasulnya menjadi hamba-hamba, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang bahagia, menjadi umat yang selamat dunia akhirat, diwajibkan belajar untuk paham ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu fardu ain hukum, wajib bagi setiap individu kita ini, baik orang Islam laki maupun orang Islam perempuan, wajib secara individu untuk belajar memahami ilmu agama. Karena ini kunci untuk menjadi hamba yang mulia. Keyakinan umat sekarang ini ingin mulia melalui jabatan-jabatan, ingin bahagia melalui harta. Tetapi jangan dimaknai jabatan itu tidak penting. Harta benda itu jangan dimaknai tidak penting. Tetapi bila mana kita yakin dengan jabatan, yakin dengan pengaruh, yakin dengan kekuasaan, yakin dengan harta benda, sesungguhnya kita ini telah melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba panjenengan
Kita amati bersama-sama ini. Di kota, di desa, di kampung, di perumahan, rutinitas umat ini, amalia umat ini hanya senang dikiran saja, hanya senang sholawatan saja, hanya senang hataman saja. Itu bertahun-tahun. Ada kelompok malam Kamis, ada kelompok malam Jumat, itu tahlilan bersama. Ada kelompok malam Sabtu, itu hataman. Ada kelompok malam Minggu, itu sholawatan. Di dalamnya tidak ada thalabul ilmu, tidak ada kajian-kajian. Coba panjenengan perhatikan. 20 tahun ikut kabratan kalau panjenengan tidak ngaji, maka iman kita ini, iman panjenengan ini tidak akan Allah sempurnakan. Kalau kelasnya A ya A, tidak akan ke B ke C. Kalau kelasnya satu ya satu. Tapi kalau panjenengan mau thalabul ilmu, mau mengadakan taklim botan bersama-sama, mau mengadakan kajian bersama-sama, maka Allah sudah berjanji, bersumpah kepada kita, ya wa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah ini, beriman kepada Rasul, dan orang yang memiliki iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, memiliki ilmunya iman. Makanya sesungguhnya diakui atau tidak, percaya atau tidak, orang sedang ibadah, tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa, sholat lima waktunya luar biasa, tapi dia sudah tidak senang belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya status orang itu akan banyak melahirkan bahaya-bahaya kepada orang lain, termasuk bahaya kepada diri. Kata Rasulullah SAW, kama qala, ya Ali, wahai Ali, may ya'budullah bi ghairi ilmi, siapa saja yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun luar biasa ibadahnya, bi ghairi ilmi, tapi tanpa disertai pemahaman ilmu dalam urusan ibadah, dalam urusan iman, pama yaqsudu fi dini, maka ibadahnya yang rusak itu akasar mimma yusuf, lebih banyak itu bagus. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disertai pemahaman ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang rusak alias ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak, jauh lebih banyak ketimbang seterusnya. Nah, kalau tidak percaya berarti tidak percaya kepada Nabi. Sampai Nabi mengatakan, wa kana mislul a'ma, seakan-akan orang itu seperti orang buta. Fi biladatin, di suatu hutan belantara, bila dalil yang tanpa adanya yang menuntut, bainas sauti wasyajari, yang berjalan di tengah-tengah duri dan di tengah-tengah pohon. Coba bayangkan kalau kita, naudzubillah, kita buta, kemudian kita ini seorang diri hidup di tengah-tengah hutan, mau ke barat, mau ke timur, mau ke utara, senantiasa diancam dengan marah bahar, mau tak lopo tetap belenjar gunung, nah
nabrak juga. Dan seperti itu kata Nabi, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita ini sedang dalam bahaya kalau tidak dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita ini ayo bersama-sama. Kalau kita ini ingin memajukan lingkungan, ingin memajukan umat yang lain, pikiran kita ini harus maju dulu, hati kita ini harus maju dulu. Kadang-kadang pikiran kita ini tidak maju, hati kita ini tidak maju, mau majukan orang lain, gila ini namanya. Justru inilah yang akan menyesatkan banyak banyak. Hadirin, ini yang terakhir. Sebetulnya mau sampai 10 saya bisa, tapi ini kan perubahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih ini ditanya oleh salah satu muridnya, wahai Syekh, kenapa banyak orang ini yang katanya muslim, sudah rajin beribadah, sudah rajin membaca selawat, sudah rajin zikir, tetapi kok masih, dan katanya zikir, sholat, selawat itu bisa menjauhkan dirinya dari syaitan. Tapi kenapa banyak yang saya saksikan, banyak yang saya lihat, orang ahli zikir itu malah berkawan dengan syaitan. Ada yang sampai ke setan. Pahami? Banyak orang ahli zikir, banyak orang ahli ibadah, banyak orang ahli baca selawat. Lah katanya amalan itu menjauhkan dari bahaya syaitan. Tapi justru kok banyak yang kesalahan, banyak yang berperilaku syaitan. Itu kenapa sih? Katanya Imam Al-Ghazali, kalau panjenengan ingin tahu, coba bagaimana seandainya panjenengan memegang makanan anjing, memegang daging, di sekitarnya sampeyan itu banyak anjing-anjing. Semua anjing itu ingin menghampiri sampeyan, kata Imam Al-Ghazali. Sehebat apapun sampeyan menghalau anjing itu akan lari, tapi akan datang lagi. Sebab apa? Di dekat sampeyan, bahkan di tangan sampeyan masih ada makanan anjing, masih ada daging yang memang diinginkan oleh anjing-anjing itu. Percuma sampeyan katanya. Dan demikian juga kalau orang ahli ibadah ini masih ada sifat-sifat syaitannya, sifat-sifat anjing, iri, dengki, sombong, takabur, dan lain sebagainya, justru ibadahnya akan mengancam bahaya kepada dirinya dan akan bahaya kepada orang lain. Banyak ahli ibadah tapi mengadu domba. Banyak ahli ibadah egonya keakuan dan betul-betul tinggi. Banyak ahli ibadah seakan-akan aku yang paling hebat, aku yang paling dulu, aku yang harus dipapan. Nah, untuk menghilangkan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Kalau kita ini ada niatan untuk belajar kuat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya katakan tadi, kasih sayang Allah, cintanya Allah sedang dihadirkan kepada kita. Maka niat itu wajib dilaksanakan. Bismillah, kita niat untuk thalabul ilm. Bismillah, kita niat untuk belajar ilmu agama. Maka kalau kita ini paham, semakin banyak paham, kita ini akan menjadi orang bagus dan akan banyak melahirkan kebagusan kepada umat yang lain. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir. Insyaallah istiqomah lagi semuanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat.
أعوذ بالله من الشيطان